Pasal 126, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berkaitan dengan pasal 3 ayat 1 dalam UU nomor 39 tahun 1999, setiap orang dilahirkan bebas dengan berkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Penjelasan: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 22, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Berkaitan dengan pasal 6 ayat 1 dan UU nomor 39 tahun 1999, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat, hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah. Pasal 32, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Berkaitan dengan pasal 3 ayat 3 dalam UU nomor 39 tahun 1999, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 42, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Berkaitan dengan pasal 20 dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berisi hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penjelasan: setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak mendapat keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum, hak dasar yang dimiliki setiap orang tidak boleh dirampas, dan harus dilindungi oleh bangsa, negara, pemerintah, masyarakat lainnya. Pasal 5 2, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Berkaitan dengan pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, di mana setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Penjelasan: setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian pasal 6, deklarasi universal hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan umum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Hal itu berkaitan dengan pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Penjelasannya: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 7 HAM, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 8 HAM berbunyi: setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal 2 HAM ini berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Pasal 9 HAM berbunyi: tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal ini berkaitan dengan pasal 34 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, ataupun dibuang secara sewenang-wenangnya. Maksudnya, dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang tanpa disadari, alasan jelas, atau pelanggaran tidak dibenarkan karena itu sama halnya dengan melanggar hak asasi seseorang. Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta dalam setiap tuntunan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Berkaitan dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 11 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pertama, 1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindakan pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh
semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. 2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindakan pidana, karena perbuatan atau kelalaian yang tidak ada merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional. Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, jika tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Berkaitan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pada dasawarsa terakhir, manusia sedang mengalami proses pencerahan, penyadaran, dan hak asasi mereka sebagai manusia. Bermula dari kebangkitan nasionalisme hingga pergerakan reformasi. Semua itu adalah upaya manusia dalam mendapatkan hak asasi mereka. Namun demikian, proses pencerahan dan penyadaran manusia bukanlah sesuatu yang instan. Manusia harus melalui sebuah proses untuk memahami apa itu hak asasi mereka dan bagaimana mereka dapat memperjuangkannya. Peran setiap orang dalam mewujudkan impian negara dan dunia sangat penting adanya hingga terciptalah perdamaian, karena tiap perlakuan kita akan memberikan pengaruh kepada diri kita dan orang sekitar.